Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam ini tanggal 15 Januari tahun 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Kita bangga punya Yesus yang ajaib. Atas rahmat anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan. Dari hari demi hari kita melangkah tidak pernah sendiri, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Saat ini sudah menjalani hampir setengah bulan Bapak Ibu ya. Karena kita saat ini sudah tanggal 15 Januari tahun 2023. Ini karena anugerah Tuhan. Biar hari demi hari kita jalani, melangkahlah senantiasa di dalam kebenaran Tuhan. Firman Tuhan renungan pada malam hari ini dengan tema mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Mari kita mencari hikmat dan pengertian. Seperti Raja Salomo waktu ditanya sama Tuhan, minta apa? Dia bukan minta kekayaan, bukan minta perkara-perkara daging, tapi dia minta hikmat dan pengertian. Nanti saya mau bacakan ayatnya. Kita perlu mencari Tuhan, karena di dalam hikmat dan pengertian itu mencari Tuhan. Nanti saya akan sampaikan firman Tuhan. Oleh karena itu mari, saya Pastor Yakub Rahmat, pada malam hari ini sebelum kita berbaring tidur, kita mencari Tuhan Yesus. Karena di dalam hikmat dan pengertian itu sumber ada di dalam Dia, Yesus Kristus. Saya akan menyanyikan lagu lama ini Bapak Ibu. Waktu saya masih kecil, umur 5 tahun, saya sudah tahu lagu ini. Usia saya memasuki 67 tahun. Berarti kesimpulannya 62 tahun yang lalu saya sudah tahu lagu ini. Yaitu namanya terukir dalam hatiku, itu nama Yesus. Di hatiku telah terukir nama Yesus. Namanya Yesus yang indah. Amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku, haleluya. Lepaskan dari dosa gelap, amin, haleluya. Namanya Tuhan dan Guruku, lebih indah dari semua, amin. Terima kasih Tuhan. Nama itu damai kekal, haleluya. Lebih indah dari harta, amin, haleluya. Di hatiku telah terukir nama Yesus. Namanya Yesus yang indah dan sempurna, nama Engkau Bapa. Namanya terukir di hatiku, haleluya. Engkau Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jika iblis akan menggoda aku panggil nama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Nama terukir di hatiku, haleluya. Ku bersandar hanya pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya. Namanya Yesus yang agung, mulia dan sempurna, haleluya. Namanya terukir di hatiku, haleluya. Lenyapkan semua dosa dan gelap, amin, haleluya. Nama dari Yesus Tuhanku, haleluya. Lepaskan dari dosa gelap, amin, haleluya.
sembuhkan sakit dan semua ikatan dosaku, hiburkan hati yang gelap. Amin, haleluya. Di hatiku telah terukir hati kita dan nama Yesus, nama Yesus yang agung mulia. Amin, haleluya. Namanya Yesus yang sempurna mulia. Dialah Tuhan juru selamatku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami selalu bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan kami selalu akan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang mulia dan sempurna. Amin, haleluya. Di hatiku telah terukir Tuhan Yesus. Sucikan mulutku Bapa, sebentar kami membaca firman Tuhan. Kuduskan hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, dalam nama Yesus. Ampuni semua dosaku, ampunilah semua kilaf salahku Bapa. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau. Nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Dalam nama Yesus kami hamba-Mu membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami, Raja dan segala Raja. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, puji Tuhan, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya memang Tuhan tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 13. Pada waktu murid-murid bicara kepada Tuhan, Guru dan Tuhan, dan kata Yesus memang tepat. Engkau, kata murid-murid, dan Yesus sendiri bicara, benar dia Guru dan Tuhan. Saya mau baca supaya saya tidak salah statement saudara. Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Amin. Makanya kita sebut nama Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 1:21 disebut Yesus, namanya adalah Yesus, Juru Selamat umat manusia. Kita bersyukur, kita bangga punya Yesus Kristus. Dia adalah Guru dan Tuhan, Juru Selamat, Bapa kita, sentral hidup kita di atas segala-galanya. Atas rahmat anugerah Tuhan, saat ini malam sebelum kita berbaring tidur, seperti yang saya sudah sampaikan kemarin, puji Tuhan, kita sudah akhiri kitab Wahyu. Perjanjian baru kita sudah baca lengkap dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Berarti kita puji Tuhan lulus
Kita sudah selesai atas rahmat anugerah Tuhan. Sudah kita baca lengkap dari perjanjian baru, Injil Matius sampai kitab Wahyu. Ini anugerah Tuhan. Dan atas rahmat anugerah Tuhan saya akan lanjutkan baca kitab Mazmur pasal 49 malam hari. Besok pagi tetap kita perjanjian lama Mazmur, karena saya sudah berdoa kepada Tuhan minta izin Tuhan. Tapi nanti saya akan selingin semua bersama firman Tuhan di perjanjian baru. Karena Alkitab kita adalah perjanjian lama, perjanjian baru ada lama baru. Karena kehidupan manusia ada lama dan baru. Dulu kehidupan kita lama, diubahkan dan menjadi kehidupan yang baru, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Tutup mari kita mau baca firman Tuhan Mazmur pasal 49 dari ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Mari kita pasang telinga, semua umat manusia di muka bumi ini, telinga tuh baca firman Tuhan. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin, bersama-sama mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut kepada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan, pengertian pengejar-pengejarku. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang punya hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakannya mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Ayat 21 yang terakhir. Manusia dengan segala kegemilangannya tidak punya pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 49 ayat 1 sampai 21. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap bapak, ibu, saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Mari kita mencari firman Tuhan dengan tema mulutku akan mengucapkan hikmat dan direnungkan hatiku ialah pengertian. Itu tertulis di ayat yang keempat. Saya ulangi, mulutku akan mengucapkan hikmat dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Mari, artinya selama kita hidup di dunia ini mencari hikmat dan pengertian, ternyata menjadi hikmat dan pengertian ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bahas. Di dalam Amsal Sulaiman pasal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Berarti kalau kita mencari hikmat, berarti sumbernya datang dari Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita mengenalkan Tuhan. Kalau kita mengenalkan Tuhan, mari kita mencari akan Tuhan. Seperti saya sampaikan firman Tuhan pagi malam. Dan ternyata bicara pengertian di ayat 10 firman Tuhan katakan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Siapa mengenal Maha Kudus? Siapa dia? Maha Kudus adalah Yesus Kristus Tuhan Maha Kudus. Karena Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16. Oleh itu mari kita senantiasa mencari hikmat dan pengertian, mencari Tuhan. Seperti saya selalu sampaikan firman Tuhan pagi malam. Karena kita mencari Tuhan, berarti kita mencari kebenaran. Dan di dalam kebenaran ada kehidupan kekal buat selama-lama. Oleh itu mari Bapak Ibu,
Jangan pernah jauh dari Tuhan. Berarti kalau kita mencari Tuhan, berarti itu mencari hikmat dan pengertian. Sebab Tuhan katakan tadi, semua akan mati Bapak Ibu. Seseorang kalau tidak mencari Tuhan, atau tidak mempunyai pengertian, di ayat 21, mohon maaf ini, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Berarti mereka yang tidak punya pengertian, yang tidak punya Tuhan, seperti contohnya Yudas Iskariot. Tuhan berfirman dalam Yudas Iskariot, di dalam Markus pasal 14 ayat 1, celaka, lebih bagus ia tidak perlu lahir. Tuhan memberikan dia lahir supaya dia sadar dan bertobat, supaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mencari Tuhan bukan mengkhianati Tuhan. Coba Markus 14 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Siapa celaka orang itu? Yudas Iskariot. Ada lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Berarti sama dengan orang yang tidak mempunyai hikmah dan pengertian. Kalau tidak mencari Tuhan, bagi orang yang hidupnya mewah-mewah, foya-foya, percuma saudara. Biarpun dia gemilang. Coba baca ini. Ayat 21. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak punya pengertian. Biar punya kaya raya, tapi kalau tidak punya Tuhan, seperti di dalam Matius 16:26, saya sebagai terakhir. Matius pasal 16 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Injil Matius. Saya harus buka Alkitab saudara. Matius 16 ayat 26 dikatakan, apakah gunanya seorang pun oleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Kalau dia tidak punya Tuhan dalam dirinya, berarti tidak punya hikmah dan pengertian bagaimana bisa mencari surga, mendapatkan surga. Yang punya surga itu Tuhan Yesus. Berarti kalau ingin masuk surga, hiduplah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti hiduplah di dalam hikmah dan pengertian. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu mencari Yesus. Sehingga kalau mencari Yesus, ada nama Yesus yang terukir dalam hati kita. Dalam hati kita ada nama Yesus, berarti ada hati kita firman Tuhan. Berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan segenap hati kita, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Di hatiku telah terukir, amin, namanya Yesus, ia indah, amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku, haleluya. Lepaskan semua dosa dan kegelapan dunia ini Bapa, amin, haleluya. Di hatiku telah terukir nama Yesus. Ada firman Allah dalam hati kita, melakukan seluruh firman Tuhan, amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku. Ku mau cinta Yesus setia dan taat, amin. Ku mau setia, cinta Yesus dan taat. Mari kita mau cinta Yesus, setia dan taat. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari sesuai dengan firman Tuhan, mencari hikmah dan pengertian berarti mencari Yesus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga nanti kelak tempat kita kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.